Eselon 1 dan Eselon 2, kami rutin setiap hari Senin, ini Senin saya yang kedua, untuk kita laksanakan Rapim. Untuk kita update pekerjaan apa yang kita janjikan di periode sebelumnya atau di minggu sebelumnya, kemudian kita tagihkan di minggu berikutnya sampai di mana progresnya, kemudian juga selanjutnya kita membuat pekerjaan apa lagi yang akan kita kerjakan. Sehingga kita ini membuat rencana sekaligus mengevaluasi rencana yang sudah kita buat di periode sebelumnya. Ini bagian dari cara kita untuk bagaimana menggerakkan roda organisasi ini, betul-betul kita ini solving problem gitu loh. Jangan sampai masalah itu kita biarkan terus-menerus, ya nggak selesai hari ini, besok nggak selesai, besok-besoknya lagi, nggak begitu. Harus segera kita selesaikan sebelum kita, karena masih banyak juga persoalan-persoalan masalah yang harus kita selesaikan. Sebagaimana juga awak media ketahui, ya, salah satu isu yang kita bahas di dalam adalah respon terhadap adanya kasus keracunan. Ya, kami telah meningkatkan status bahwa kasus keracunan bukan lagi sebagai kejadian menonjol. Sesuai dengan rapat tadi kami putuskan bahwa keracunan itu menjadi namanya kejadian fatal. Ya, ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kondisi kesehatan seseorang yang dimana dia adalah anak dari suatu ayah dan ibu, anggota keluarga dari suatu keluarga, yang dimana kesehatan, kondisi keamanan dan nyawanya ini menjadi sangat penting. Ya, sekali lagi kasus ya yang namanya keracunan, kemarin saya baru pulang dari Semarang, ini kita harapkan menjadi kasus yang pertama dan yang terakhir semenjak saya jadi kepala badan yang baru ini. Oleh karena itu status dari kasus keracunan itu menjadi kami tingkatkan menjadi kejadian fatal. Setiap ada kasus keracunan, maka sanksi tegas kita berlakukan. Yang pertama adalah langsung dapur atau SPPG yang ada itu kemudian kami suspend. Sambil kita lihat pasti suspend, kemudian kita investigasi. Kita investigasi apa? Kita investigasi hasil labnya, kita biasanya dengan Dinas Kesehatan setempat. Kemudian dapurnya kita evaluasi. Apa masalahnya? Apakah memang standar higienisnya nggak tercapai atau apa. Termasuk juga kami investigasi ke dalam, termasuk juga dengan karyawan atau dengan pegawai, dengan orang yang bekerja di situ. Termasuk khususnya yang paling bertanggung jawab adalah kepala dapur atau kepala SPPG. Bagi dapur yang kemudian menyediakan makan dan menimbulkan keracunan, tadi dapurnya disuspend dan kepala SPPG-nya kami copot. Sambil kemudian setelah dicopot, diberhentikan menjadi kepala dapur, kami lihat apakah ini kelalaian, apakah ini mungkin ada unsur-unsur lain, itu kami investigasi lebih lanjut, menjadi investigasi lanjutannya itu menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil keputusan berikutnya, yaitu apakah mungkin perlu dilakukan pemecatan statusnya sebagai ASN P3K, atau mungkin menjadi pertimbangan juga di berikutnya pada saat perpanjangan status P3K-nya menjadi pertimbangan untuk tidak dilanjutkan. Jadi status atau kejadian keracunan tidak boleh terjadi lagi, zero toleran terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, ibu hamil, menyusui, dan balita-balita kita. Dan per hari ini, ya, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.